cerita tentang sepasang pengantin baru, di mana mempelai wanita terjatuh dan hanyut ke dalam sungai. Mempelai pria pun lompat ke sungai untuk menyelamatkan pasangannya. Karena tak kunjung keluar, warga pun turut melakukan pencarian. Aneh, meski bukan sungai yang dalam, hanya setinggi perut orang dewasa. Hingga saat ini, jasad kedua mempelai tersebut tidak pernah ditemukan. Dan dari saat itu hingga video ini dibuat, lokasi ini menjadi angker. Di saat hari telah gelap, tidak ada warga yang berani melintas di daerah sini. Daerah yang terdapat pemakaman angker di samping sungai tersebut. Daerah yang dinamakan Renggas Pengantin. Oke guys, selamat datang lagi di JJ Sejahtera Adventure Wisata Misteri. Jadi masih lanjutan dari video yang kemarin. Kalau teman-teman nonton, itu kita pergi berkunjung ke Gunung Anjing. Ini sih masih dalam hari yang sama. Kita pulang sekarang. Di perjalanan itu ada satu areal namanya Renggas Pengantin, yang menurut cerita lagi zaman dahulu itu ada pengantin mempelai wanita yang baru saja menikah, akhirnya mengalami kecelakaan dan terjatuh ke sungai, ditolong oleh mempelai prianya, dan sampai sekarang pada saat ditolong sama warga tidak ditemukan jenazahnya. Dan semenjak itu areal sini menjadi angker, seram, dan katanya suka ada penampakan. Lokasi kita sekarang persis berada di areal pemakaman. Tadi saya lupa areal pemakamannya namanya apa gitu. Jadi kita langsung masuk ke dalam, kita lihat seperti apa. Oke, teman. Makanya tabur garam, tapi garamnya udah diproduksi ini gitu, jadi supaya pokoknya ini pokoknya yang kayak darah. Oh, jadi ada salah satu yang unik di sini. Ini adalah pohon nangka, teman-teman. Jadi pohon nangka, tapi mengeluarkan getah yang berwarna merah dan seperti darah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah, bisa lihat getahnya. Ini warnanya persis seperti darah, gitu ya. Oke, ini di pintu masuk pertama dari gerbang. Tadi nama pemakamannya apa ya? Tarik Kolot. Kita akan sedikit menelusuri tempat ini. Ada ini juga. Nah, di sini tempat menyimpan kerandanya. Ya, jadi tempat menyimpan keranda di sini. Karena memang di sekitar saya, kiri kanan, depan belakang itu memang pemakaman Tarik Kolot, gitu ya. Nah, ini kerandanya. Jadi kalau teman-teman mau ngintip ke sini, boleh kita intip. Sudah ada bolong. Om, tadi kita dengar ada suara yang mirip suara kucing ya. Tapi sebenarnya itu bukan suara kucing atau gimana? Saya juga dengar sih tadi ya. Itu bukan suara kucing. Suara yang lain. Suara yang lain. Oke, suara yang lain ya, yang mungkin yang tinggal di sini ya. Karena kan kalau suara kucing itu kan beda kan, itu kayak suara orang kan. Ya. Oh iya sih, betul. Suara orang yang nah tuh, gitu kan. Oh iya. Ya, pindah-pindah tuh. Apa di sana. Betul. Sama kamera nggak tahu ketangkap nggak ya gitu. Jadi memang ada suara. Mulai ada ngerasain sesuatu Om di sini? Ya, dari tadi masuk juga udah kerasa sih. Udah kerasa ya. Udah ada sih. Udah ada ya. Oke, udah ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini. Ya. Memang kan tempatnya ya bukan karena makamnya. Bukan karena makamnya ya. Tapi karena memang cerita. Ya, karena tempat ini memang ada
ada yang menunggu. Oh, iya, iya. Menunggu cuma di pohon sini ya. Ya, terutama di sini ya. Pohon ini tuh ada yang menunggunya ya. Kita lihat ada keanehan juga kan. Betul, betul, Ya, betul. nyata di kalau makamnya sih yang mereka yang udah di makam di sini ya biasa itu makan Biasa. cuman kan tempatnya memang membawa hawa mistis, Betul. energi yang kuat dan ya kurang bersahabat sih. Kurang bersahabat ya. Kerasanya kurang bersahabat ya. Ya. Jadi memang betul yang dibilang bahwa bukan karena keberadaan dari makam-makamnya ini sendiri, tapi memang karena sudah ada gitu. Jadi saya sebagai orang awam pun juga merasakan hawa yang berbeda di sini. Saat memasuki ya, begitu memasuki. Dan infonya keangkeran tempat ini itu sudah dikenal atau diketahui oleh 2 warga atau warga di sekitar sini, sehingga untuk areal sini itu warga lebih memilih untuk tidak melintasi daerah sini, lebih baik mereka muter gitu ya, karena memang serem dan berarti artinya memang kadang-kadang suka digangguin kali ya, sehingga membuat warga nggak mau ke sini gitu ya. Ya, Gitu. jadi ya memang sebelum ada makam juga itu sudah tempatnya Sudah angker gitu ya. ya. Oke. Oke, Om, dari yang tadi bisa ceritain sedikit nggak kalau misalnya yang udah mulai ngintipin kita dan katanya ada di atas pohon, guys. Ya. Itu tuh sebenarnya perwujudannya seperti apa? Perwujudan ya yang biasa dilihat sama ini ya, karena kan kita itu maksudnya orang-orang sekitar sini kan sudah membuat wujud makhluk itu gitu ya. Oh, oke. Ya. Yang dia asalnya kan memang energi berbentuk energi yang memang kurang bersahabat. Nah, energi ini dibentuk oleh masyarakat sini dengan tanda kutip ya saya bilang bentuknya kunti. Oh, ya. Jadi atau ya semacam makhluk kunti gitu ya. Makhluk kunti ya. Makhluk kunti itu atasnya manusia, bawahnya itu hewan seperti kambing. Seperti kambing. Oh, oke. Jadi kalau makhluk itu tuh kan kalau digambarkan ini mah kayak orang gitu kan. Ya, tapi ya. sebenarnya tidak. Dia ya. bentuknya itu seperti itu. Jadi atasnya itu seperti manusia, Seperti manusia. bawahnya seperti kambing. Oh. Dan bunyinya itu ya agak mengeong, agak menciak. Tadi kita dengar bunyinya sih. Iya, aku juga dengar sih, dengar banget. Yang pertama kita sangkanya kucing ya, ternyata kata Om Mantra bukan gitu. Ya itu kan bukan suara kucing. Bahasa kucing ya. Itu mirip-mirip suara orang mengeong. Orang mengeong ya. Oke. Kan beda kan ya? Ya. Terus dia pindah-pindah. Betul. Dan pindahnya cepet ya dari sana. Tadi di langsung ke sini, sana. terus langsung pindah kemana gitu ya. Cepet, ya. Berarti memang hanya itu satu yang membuat aura di sini menjadi negatif, atau sebenarnya memang ada kelompok. Ada sih. kelompok yang lebih berkelompok ya. Ya, jadi kan di sini banyak kelompoknya. Tidak ada hubungannya dengan makamnya. Tidak ada hubungan dengan Tidak ada makamnya. hubungannya. Jadi tidak ada orang yang dimakamkan di sini ya udah selesai gitu. Ya, maksudnya. ya. Tapi ya mereka memang ada di sini. Oh, jadi ada makam. katakanlah di sini bukan TPU, bukan tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman keluarga sekalipun, ini tuh tetap akan terasa angker Ya, karena keberadaan energi itu. Ya, entity itu. Gitu. Ya, itu ya. Oke. Kayaknya kita nggak usah terlalu lama di sini ya, guys ya, karena hawanya tuh cukup Ya, terasa kan beda kan? kerasa. Ya. Saya sebagai orang biasa aja gitu ya, Ya. bukan kayak Om Mantra aja kerasa gitu. Jadi Cukup kita tajam terasa. ya, jadi cukup nggak usah terlalu lama di sini karena takut ganggu gitu. Cuman apapun itu ya kita juga permisi dan kita terima kasih sudah dipersilakan untuk datang ke sini gitu ya Om Mantra ya. Ya. Seperti itu. Oh iya. Nah inilah sungainya. Jadi bentuknya tuh sebenarnya masih satu areal. Cuman karena satu jalan pulang juga. Jadi kita tadi naik mobil sebentar banget, hanya ngelilingin, kita berada di ujungnya gitu. Jadi kalau dilihat dari posisinya aku sekarang, yang ada di sebelah kiri aku atau dari kanan teman-teman, itu adalah tempat pemakaman yang tadi. Seperti itu gitu ya.
ini adalah tadi katanya apa, sungainya ya? Ya, Sungainya. Sungai Rengas Pengantennya tuh di sini. Tempat kejadiannya pun di sini. Yang pada saat dicari tapi tidak ketemu. Ini adalah bangunan yang tadinya memang diperuntukkan untuk pesantren, tapi nggak jadi dan menjadi terbengkalai. Kata Om Mantra sih banyak, nggak tahu banyaknya gimana, segimana banyak, tapi yang jelas memang kalau buat perbandingan ya teman-teman, di tempat TPU tadi tuh kencang sekali hawanya, mencekam gitu ya. Terus pada saat jalan tadi dari tempat mobil berhenti untuk melihat kondisi sungainya, itu lebih enteng sedikit. Nah, ngelihat bangunan ini tuh, kalau aku pribadi itu ngerasa agak mulai balik lagi nih, perasaan mencekam atau kencengnya gitu. Nah, kalau di sini bentuknya sama, memang entity dari yang dulunya memang manusia. Bukan sih. Oh, bukan. Jadi bukan manusia ya, memang banyaknya. Jadi memang makhluk-makhluk yang tergusur ya. Yang tergusur ya. Yang memang karena sebelumnya sudah ada. Ya. Tapi pada akhirnya sudah tidak punya ruang lagi gitu ya. Iya. Jadi mereka itu ya ada tempat ya buat mereka tinggal. Jadi mereka tinggal di sini. Sebelumnya kan mereka mungkin ada dari sebelah sana, ya. Kemudian ada tempat begini dan entah kenapa jadi tidak terpakai ya, jadi seperti disediakan rumah. Oh ya, saya ngerti. Jadi memang seakan-akan memang ini dibiarkan untuk tinggal gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Karena kan kalau tempat yang terbengkalai yang itu dan tidak ada ya kayak gini, tidak ada penghuninya atau apa, ya mereka tinggal di situ. Betul ya. Untuk mengganggu sih sebenarnya tidak, karena kan urusannya masing-masing ya. Mereka ya tidak mengganggu kita. Ya kalau kita pun tidak mau mengganggu mereka ya sudah. Ya. Gitu. Nih teman-teman, ini masih tanggal yang sama ya. Kelihatan nggak Om Teguh? Sekali lagi. 27 Januari ya. 27 Januari jam 11.39 malam. Jadi kalau teman-teman lihat tanggal 27 Januari 2022 itu hari apa? Itu adalah hari Kamis. Itu malam Jumat. Hari yang sama saat tadi kita berkunjung ke Gunung Anjing. Pulangnya ke sini gitu. Ya. Oke teman-teman, jadi tadi ada titipan pesan dari Om Mantra bahwa kita udah cukup lama berada di sana, di depan pesantren bekas yang akan jadi pesantren maksudnya, di gedung terbengkalai, dan mulai makin merasa terganggu oleh kehadiran kita. Maka itu kita tadi langsung narik diri lagi ke sini, seperti itu ya. Karena bagaimanapun kan itu adalah teritorialnya mereka gitu ya. Yeah. Ya bener ya, gitu ya Om Dede ya. Jadi gitu aja. Thank you yang udah nonton channel kita JJ Detail Adventure. Kalau suka dengan wisata-wisata misteri, kasih tahu kalau ada tempat-tempat yang menarik seperti apa. Nanti mungkin kita akan coba kunjungi ke sana ya, gitu ya Om ya. Oke, gitu aja. Thank you sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.